Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Alfia Zahra Sabrina Ifada, di sini saya akan membahas tentang suatu pendidikan multikultural, yaitu tentang menghargai keberagaman di tengah perbedaan. Halo semuanya, kalian pernah nggak merasa atau melihat ada konflik yang muncul cuma karena adanya perbedaan budaya, agama, atau suku? Kadang kita lihat di berita, konflik seperti ini masih sering terjadi, padahal kita hidup di negara yang beragam banget, yaitu Indonesia. Dan gak sedikit juga dari kita yang pernah mendengar komentar atau candaan yang menghakimi kelompok tertentu, entah karena beda agama, budaya, atau suku. Kalau kita lihat lebih jauh, permasalahan kayak gini tuh sebenarnya bisa dicegah dengan pendidikan yang tepat. Nah, kira-kira apa sih pendidikan itu? Nah, salah satunya itu lewat pendidikan multikultural. Nah, apa itu pendidikan multikultural dan kenapa penting banget buat kita semua? Yuk, kita bahas. Apa itu pendidikan multikultural? Nah, pendidikan multikultural itu kalau dijelaskan secara sederhana, yaitu adalah proses belajar yang bikin kita lebih paham, menghargai, dan menerima berbagai budaya, agama, suku, bahkan tradisi yang ada di sekitar kita. Misalnya kita gak cuma belajar tentang budaya kita sendiri, tapi juga belajar untuk menghargai budaya dan agama orang lain. Contohnya seperti ini. Di sekolah kita punya teman-teman dari berbagai latar belakang kan? Nah, dari situ kita bisa belajar untuk enggak menilai seseorang cuma dari apa yang terlihat di luar, tetapi lebih menghargai perbedaan sebagai bagian dari kekayaan yang kita miliki bersama. Apalagi di negara Indonesia kita ini, banyak banget suku-suku yang beragam. Jadi kita bisa di sekolah itu ketemu berbagai macam teman yang dari berlatar belakang beda. Oke, selanjutnya tujuan pendidikan multikultural. Nah, tujuan dari pendidikan multikultural ini adalah ada beberapa hal, yaitu pertama, nah tentunya kita diajarkan untuk lebih menghargai satu sama lain. Lalu yang kedua, pendidikan ini membantu kita untuk terbiasa hidup dalam perbedaan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Lalu yang ketiga, pendidikan ini mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Bayangkan kalau semua orang di Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan. Pasti hidup kita jadi lebih damai gak sih? Gak perlu lagi ada konflik atau diskriminasi cuma karena adanya berbeda pandangan atau perbedaan keyakinan. Sesuai dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Lalu ada contoh penerapan di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ini, pendidikan multikultural udah mulai diterapkan di beberapa sekolah. Misalnya ada kegiatan Hari Kebudayaan. Nah, di mana siswa ini diminta mengenalkan budayanya masing-masing lewat pameran atau festival. Nah, lewat acara ini kita bisa belajar saling menghargai dan saling memahami budaya teman-teman kita yang berbeda-beda itu. Nah, contoh lainnya itu adalah dari kegiatan pramuka atau ekstrakurikuler lainnya yang melibatkan banyak siswa dari berbagai latar belakang. Nah, lewat kegiatan ini, kita belajar untuk kerjasama tanpa peduli latar belakang teman kita dari mana. Nah, kegiatan kayak gini nih sebenarnya bisa banget jadi contoh gimana kita bisa belajar multikulturalisme dengan praktis dan lebih nyata di kehidupan sehari-hari. Dengan seperti ini kita dapat melihat teman-teman kita itu sama, enggak dilihat dari latar belakang atau jenis-jenis agama mereka dari mana. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam pendidikan multikultural. Nah, meskipun kayak gini, tapi ya, gak selalu mulus. Ada juga tantangan yang sering muncul dalam pendidikan multikultural ini. Nah, salah satunya itu stereotip atau prasangka. Kita kadang punya pikiran negatif terhadap kelompok tertentu, cuma karena pandangan yang gak adil atau pemahaman yang kurang mendalam. Nah, tantangan lainnya juga datang dari kurikulum. Nah, kurikulum yang belum sepenuhnya memuat pendidikan multikultural. Di beberapa sekolah, pendidikan multikultural ini belum menjadi prioritas sehingga siswa sering tidak dapat kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang keberagaman. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, kita semua perlu bersikap terbuka dan perlu belajar untuk tidak menilai orang hanya dari luarnya saja. Kita menilai orang itu jangan dari dia berasal dari agama mana, dari ras mana, atau dari suatu golongan mana.
Selanjutnya itu ada pendidikan agama Islam dan multikulturalisme. Nah, ngomongin pendidikan multikultural ini, kita nggak bisa lepas dari peran pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, di Indonesia ini, pendidikan agama Islam itu biasanya kan fokus mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang penting saja, seperti rukun iman, rukun Islam, atau kisah-kisah Nabi. Dan ini bagus, tapi kadang terlalu teoritis dan kurang mengeksplorasi nilai-nilai multikulturalisme. Misalnya dalam pelajaran agama, kita itu sering hanya diajarkan fokus pada aturan dan nilai agama Islam sendiri tanpa banyak belajar tentang cara menghargai agama atau budaya lain. Padahal kan Islam sendiri itu sangat menekankan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yaitu artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, jadi sebenarnya pendidikan agama bisa jadi wadah yang pas buat mengajarkan toleransi dan menghargai keberagaman, asalkan lebih banyak diintegrasikan dengan nilai-nilai multikultural. Jadi agama Islam itu sangat menerapkan kedamaian di dunia ini sesuai dari agama kita, yaitu rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Oke. Mengapa integrasi multikulturalisme dalam pendidikan agama itu penting? Nah, kalau pendidikan agama lebih banyak mengajarkan multikulturalisme, kita bisa mencegah banyak konflik yang bersumber dari kesalahpahaman. Misalnya, kalau sejak kecil, siswa belajar nggak cuma agama sendiri, tapi juga cara menghormati perbedaan agama atau budaya. Nah, mereka akan bisa lebih terbiasa hidup dalam keberagaman. Terus juga selain itu, pendidikan agama yang lebih inklusif ini bisa mengajarkan kita semua bahwa keberagaman ini adalah hal yang wajar dan bukan alasan untuk berkonflik. Nah, justru dengan menghargai perbedaan ini, kita bisa lebih solid sebagai bangsa Indonesia. Jadi, dengan adanya multikulturalisme ini di dalam pendidikan agama Islam tidak hanya berfokus pada materi teori-teori yang ada dalam kita, karena agama Islam juga mengajarkan tentang adanya toleransi dan juga kedamaian antar sesama, seperti ada dalam kisah piagam Madinah yang berisi tentang meratakan seluruh hak-hak semua ras dan berbagai latar belakang. Contoh pengajaran multikultural dalam pendidikan agama. Nah, sebagai contoh, kita bisa mulai dari mengajarkan ayat-ayat Al-Quran yang bicara soal keadilan dan kebaikan pada semua manusia tanpa memandang latar belakangnya. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul mufsidin. Artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang beriman, menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Kalau cerita-cerita ini lebih sering disampaikan di kelas agama, siswa akan punya pemahaman yang lebih tentang pemahaman yang kuat bahwa Islam itu agama yang penuh dengan nilai toleransi. Baik, sampai sudah kita di ujung video. Jadi dari semua yang kita bahas, bisa dibilang bahwa pendidikan multikultural dan pendidikan agama yang mengintegrasikan nilai-nilai toleransi adalah dua hal yang bisa saling melengkapi.
Keduanya bisa membentuk generasi yang lebih terbuka, menghargai perbedaan, dan siap menghadapi dunia yang penuh keberagaman ini. Jadi dalam Islam ini sangat tidak bertentangan sama sekali tentang kita menerima perbedaan budaya kayak gini. Semoga kedepannya kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah bisa lebih banyak memuat nilai-nilai multikultural ini, supaya kita semua bisa hidup dalam masyarakat yang lebih damai dan penuh toleransi. Tidak hanya berfokus pada masalah teori-teori tentang agama, tetapi juga bagian toleransi juga ada di dalam agama, yaitu menghargai dan hidup damai dan penuh toleransi, karena Islam ini hadir untuk menjadi rahmatan lil alamin untuk alam semesta ini. Jadi dengan hadirnya Islam ini bukan menjadi sebuah perbedaan atau sebuah tenggang untuk pemisah. Dengan adanya agama Islam ini malah menjadi suatu kunci untuk kebersamaan ini. Islam ini hadir untuk saling menyatukan. Islam ini membuat kita untuk menampilkan bahwa Islam itu sangat mencintai toleransi dan juga perbedaan. Tidak berpihak atau tidak sangat menekankan perbedaan yang ada. Jika bayangkan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah ini menekankan sebuah materi yang sangat eksklusif, yaitu tidak terbuka, sangat tertutup oleh adanya perbedaan-perbedaan ini, maka di sekitar kita juga yang berbeda agama dan dari agama Islam malah berpikir bahwa Islam itu tidak menghargai perbedaan dan sangat eksklusif, bisa dibilang itu kayak jadi jelek pandangannya kalau kita itu tidak terbuka atau sangat fundamental banget gitu, kayak tidak menerima adanya perbedaan. Apalagi di Indonesia ini tidak hanya 2-3 agama, banyak banget, dan budayanya pun sangat kaya akan budaya banget Indonesia ini. Jika Islam tidak menyatukan dan memimpin dengan cara yang sangat Islam seperti toleransi ini, apa pendapat orang-orang tentang agama Islam ini? Jadi mari kita tanamkan toleransi dan pendidikan multikultural ini di Indonesia supaya kita bisa hidup bersama, damai, dan sejahtera. Mulai dari diri sendiri, mari bangun masyarakat yang damai dan penuh toleransi. Sekian video penjelasan pendidikan multikultural ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!